Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah eh, pengantar teknologi informasi ya. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bahasa pemrograman yang low ya. Ini adalah topiknya adalah membahas bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Jadi ada bahasa, yang pertama ada bahasa mesin, ada bahasa assembler, kemudian bahasa tingkat tinggi. Kemudian hari ini topiknya adalah bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi komputer. Ya, jadi kalau hari ini Anda melihat Facebook, hari ini Anda lihat Instagram, hari ini Anda lihat Gojek, itu adalah aplikasi-aplikasi yang hari ini memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Ya. Kemudian karena Anda orang informatika, how to do ya bagaimana menciptakan itu, inilah teori yang saya akan sampaikan dalam waktu singkat ya, dalam waktu singkat karena sebentar lagi kita meet ya. Jadi hari ini topik bahasanya adalah bahasa pemrograman untuk aplikasi komputer ya. Oke. Oke. Saya kategorikan menjadi 3 ya. Yang pertama, bahasa program untuk aplikasi itu adalah bahasa berorientasi objek. Ya, salah satunya kalau Anda kuliah dengan saya pemrograman 1, Anda ketemu software yang namanya C++. Ya. Kemudian kategori yang kedua adalah bahasa web, yang ketiga adalah bahasa mobile. Ya. Nanti saya akan contohkan kalau di bahasa berorientasi objek itu kan Anda sudah kuliah dengan saya di C++, maka bahasanya ya seperti itu gitu ya. Bahasanya sangat sangat kompleks gitu ya, sangat case sensitif, besar kecilnya harus diperhatikan ya. Nah, bahasa berorientasi objek ini Anda ke depan bisa belajar visual ya, Visual Basic, kemudian Borland Delphi, kemudian C++ dan Java ya. Nah, Visual Basic Anda bisa install di komputer Anda kalau Anda ingin tampilannya seperti Windows gitu ya. Nah, jadi tampilan desktop programming ya, bahasa berorientasi objek itu bisa desktop programming. Contohnya kayak apa ya? Kalau di mana ya? Di Anda ke Indomaret gitu ya. Itu contoh untuk pemrograman menggunakan Visual Basic atau Borland Delphi atau Java ya. Nah, yang kedua adalah bahasa web. Jadi yang kalau Anda masuk ke buka browser ya, kemudian ketik www.pacebook.com, nah, itu semua softwarenya itu bahasa pemrogramannya adalah menggunakan basicnya adalah HTML, Java, dan XML. Ya. Kemudian hari ini kalau Anda masuk ke Play Store, kalau Anda masuk ke smartphone, kemudian Anda install, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa mobile ya. Jadi di sini ada dua yang tren. Yang pertama adalah Android Studio, yang kedua adalah Eclipse ya. Saya akan contohkan yang HTML. Saya akan contohkan yang HTML, modelnya seperti ini. Ini adalah situsnya kampus ya. Ini adalah situsnya kampus www.uir.ac.id ya. Ini adalah URL. Nah, website ini dibangun dengan bahasa basicnya itu adalah bahasa HTML ya. HTML. Nah, tentu tampilan ini itu ada programmer yang luar biasa yang sudah membuatnya dengan bahasa tertentu ya, bisa HTML, bisa PHP, bisa yang lainnya gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau Anda mau tahu bahasanya, ini diklik kanan masuk ke browser ya. Klik kanan, kemudian Anda view source. Ya. Jadi si programmernya itu sudah ngetik seperti ini ya. Di balik layar kemudahan Anda mengakses sebuah informasi, ternyata si programmer sudah berdarah-darah. Makanya saya katakan di pemrograman 1, Anda jangan alergi nulis yang benar, nulis yang salah di bahasa pemrograman. Ya, kenapa kalau
tugas dengan saya itu kalau nggak benar saya langsung kasih nilai 1 atau kalau terlambat saya kasih nilai 10 karena itu biar jadi habit, biar jadi satu budaya kalau orang informatika itu harus teliti nomor satu ini. Ya, karena apa? Untuk menampilkan informasi seperti ini bagusnya, si programmer harus menulis program segini kompleksnya. Ya, ini basic saya bicara ini. Ini kita bisa copy. Ini bisa kita copy. Ya, bayangkan ketika Anda bekerja di software HTML, bisa pakai Dreamweaver, bisa pakai Notepad, atau bisa pakai software-software yang lain gitu ya kan. Nah, Anda ngetik satu-satu, ya Anda ngetik-ngetik satu-satu seperti ini. Anda ketik satu-satu di sini. Agak lambat koneksi saya. Satu, dua, oke. Ada berapa? Ada 1103 baris. Ya, ada 1103 baris. Seorang programmernya UIR nulis program gitu ya. Nulis program seperti ini. Untuk menghasilkan sebuah output. Ya. Untuk menghasilkan sebuah output. Oke, mana outputnya? Ya. Jadi ini ditulis untuk ngasilin output. Ya. Sebentar. Oke. Ini saya online ya. Harusnya dia muncul di sini. Alah, kok jadi kayak gini ya? Ya, jadi ini adalah outputnya ya. Jadi ini adalah outputnya. Jadi untuk hampir sama kan tampilannya dengan yang asli ya. Jadi si programmer itu nulis segini banyaknya untuk ngedapetin sebuah tampilan seperti yang Anda bisa akses di www.uir.ac.id ya. Nah, ini bahasa pemrograman web contohnya ya. Ini pakai apa? Ini pakai kombinasi HTML, Java, PHP ya. Tapi kalau PHP nggak terlihat ya. Ini dia diekstrak ke HTML. Karena apa? Wah, berarti kalau kayak gitu gampang dong Pak kita mau curi source code-nya orang ya. Ya kalau HTML memang gampang, tapi kalau PHP itu sebenarnya sulit gitu ya. Ini kan saya ngasih contoh, oh kalau HTML itu outputnya bisa seperti ini Pak. Jadi kalau domain kita adalah bahasa pemrograman yang web based ya, maka bahasa yang Anda gunakan itu HTML, Java, PHP dan sebagainya. Ya, hasilnya apa? Hasilnya ini. Hasilnya ini di balik layarnya itu ini. Di balik layarnya itu ada ribuan kode program ya. Jadi teman-teman harus mulai tidak boleh alergi terhadap kode-kode program. Oke. Nah, yang kedua adalah bahasa mobile ya. Bahasa mobile ini nanti mungkin Anda semester 4 Anda akan belajar Android Studio ya. Bahasa mobile ini apa Pak? Bahasa mobile ini nanti hasilnya adalah kayak Gojek ya, Gojek yang di smartphone, kemudian Instagram dan sebagainya. Ya. Saya akan contohkan bagaimana cara buat aplikasi ya, cepat gitu untuk sebuah mobile ya. Saya gunakan sebuah software
Ya, ini salah satu aplikasi yang saya gunakan ketika saya menciptakan sebuah mobile. Misalnya, saya buat aplikasi apa namanya, profil ya, profil pribadi. Misalnya, saya buatlah profil misalnya Budi Aryadi. Oke, kemudian saya create aplikasi. Nama aplikasinya katakanlah Budi Aryadi. Jadi nanti Anda download di Play Store itu namanya Budi Aryadi gitu ya. Saya create. Jadi pemrograman itu ada dua tipe, ada yang menggunakan metode script, ada yang menggunakan metode WYSIWYG. What you see is what you get ya. Jadi eh, kita bisa kita bisa menggunakan dua metode kombinasi ya. Kita pakai tools gitu ya. Kemudian di dalamnya kita tulis coding program ya. Ini saya contohkan ke teman-teman bagaimana saya membuat sebuah aplikasi ya untuk diletakkan di Play Store gitu. Oke. Kemudian ini saya manage, saya mulai masuk. Ya, kalau C++ saya sudah bahas, kemudian HTML berbasis web sudah bahas. Ini saya contohkan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi ya. Oke, kemudian ini agak lama karena dia online. Ya kalau buat aplikasi ini memang nggak bisa cepet-cepet ya teman-teman. Harus sabar gitu ya, ketemu error. Teman-teman mungkin di C++1 udah mulai, aduh kayak gini ya, berdarah-darah gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Facebook itu juga buatnya lama ya, teman-teman. Kemarin ada yang review Facebook itu kan lama sekali. Oke, ini yang di kanan adalah tampilan di webnya ya. Bukan di web, di apps maksud saya ya. Jadi ini masih kosong. Ini yang saya gunakan sebuah aplikasi yang sifatnya WYSIWYG. What you see is what you get. Jadi Anda bisa langsung tahu nanti bentuknya kayak apa. Misalnya saya pilih yang local business template-nya. Jadi dari semester 1 tuh sebenarnya Anda udah bisa punya penghasilan kalau Anda kreatif. Ya, Anda tawarkan bagaimana, oh ada resto, kemudian Anda bisa tawarkan buat apps-nya gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya juga setiap hari buat aplikasi seperti ini, misalnya untuk rumah makan, misalnya. Ini deh, saya pakai ini. Oke. Sudah. Ini agak lama ya, teman-teman. Karena ini pemrogramannya live ya, bukan saya install. Jadi koneksi internet sangat butuhkan. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Bisa rapi. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian saya bisa kasih gambar. Misalnya saya mau kasih gambar. Oke, ini bisa saya ubah.
Saya mau kasih gambar makanan saya misalnya. PSG, Cengga. Oke, gambar. Hmm. Oke, proses. Jadi buat aplikasi ini pengalaman saya ya rata-rata kalau buat aplikasi itu saat ini mungkin bisa 2 juta sampai dengan 10 juta. Oh sorry ini gambarnya terlalu besar ya. Image terlalu besar maksimum dan sebagainya. Saya ganti yang lain misalnya. Jadi kalau punya penghasilan sebentar, gambarnya terlalu gede ya. Bisa dijadiin penghasilan kalau teman-teman yang telaten ya dari semester 1 belajar buat aplikasi ya yang sederhana-sederhana aja ya bisa pesen bisa kayak Gojek kayak gitu itu banyak yang butuh ya. Oke ini gambarnya saya terlalu besar jadi harus ngubah gambar sebentar. Oke kita gambarnya kita ikut aja lah ya kita biarkan pakai ini nggak usah kita ubah kita mau ganti menu-menunya saja ya. Oke. Ya, ini kalau misalnya kita jalankan sudah bisa ya. Webnya nanti akan seperti ini. Oh, ini kalau untuk reservasi bisa gunakan seperti ini ya. Namanya mau siapa? Namanya misalnya Andi ya. Kemudian nomor handphonenya berapa? 0811 gitu ya kan. Emailnya dileo@gmail.com ya. Berapa jumlah orang mau makan di rumah makan itu ya misalnya untuk 2 orang kapan ya besok misalnya seperti itu oke. Nah misalnya di sini mejanya eh, dibuat jarang ya gitu ya oke sudah oke kemudian kita send ya makanya saya bilang sama teman-teman tentu membuat membuat eh, aplikasi itu butuh waktu khusus ya. Jadi nggak bisa live seperti ini ya, nggak bisa live seperti ini teman-teman. Tapi bayangannya paling tidak teman-teman sudah tahu oh ternyata membuat aplikasi itu eh, bisa dilakukan dengan eh, model pemrograman seperti itu gitu ya. Jadi nanti teman-teman di semester 3 mungkin akan belajar Android Studio ya, hampir sama tampilannya dengan ini ya. Hampir sama tampilannya dengan ini. Jadi ini adalah cikal bakal orang buat aplikasi ya, bisa dikembangkan lebih banyak lagi ya. Jadi topik kita adalah di dalam bahasa pemrograman itu kan ada dua. Yang pertama adalah bahasa mesin. Ya, bahasa mesin itu dari mulai bahasa yang tingkat rendah, mesin, assembler, bahasa tingkat tinggi. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman untuk buat aplikasi. Ya, ada 3 modelnya: bahasa berorientasi objek, bahasa web, dan bahasa mobile. Ya.
Saya kasih video bagaimana saya bekerja, ya, membuat website, kemudian membuat eh, aplikasi, ya. Nanti di bawah video ini saya akan sertakan dua video itu biar teman-teman punya gambaran. Oh, orang IT itu kalau kalau punya skill juga bisa menghasilkan penghasilan gitu ya. Nanti saya kasih dua bonus video saya, teman-teman bisa lihat ya. Mudah-mudahan itu jadi motivasi. Jadi jangan sampai ketika Anda kuliah itu Anda cuma dapat teori tapi kemudian nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Mungkin ini kuliah dengan saya hari ini ya. Jadi eh, persiapannya adalah sampai di Mid ya. Jadi bahasa pemrograman itu ada pemrograman tingkat pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, sampai dengan berorientasi objek, sampai dengan bahasa web dan bahasa mobile. Jadi teman-teman detailnya nanti ya kayak C++ itu kan di mata kuliah sendiri, kemudian Java itu di mata kuliah sendiri, bahasa pemrograman web itu nanti sendiri, mobile application itu nanti sendiri. Nah, di sini saya hanya bahas sekilas-sekilasnya saja ya. Tapi pada kesempatan ini saya juga contohkan ke teman-teman bagaimana saya bekerja membuat web, bagaimana saya bekerja membuat apps ya sebagai visual dari perkuliahan kita ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.